Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Natasha Nuramelia. Saya mahasiswi aktif Unpam semester 6 dengan nomor NIM 23 10 10 500 164. Di sini saya akan membahas materi mengenai konsep produktivitas dalam SDM sebagai output untuk menyelesaikan tugas mata kuliah SDM. Pengertian produktivitas. Produktivitas dari kata produktif yang berarti mampu menghasilkan. Secara umum, perbandingan antara output atau hasil yang dicapai dengan input atau sumber daya yang digunakan. Sedangkan dalam konteks SDM, produktivitas tidak hanya bekerja cepat, tetapi juga mencakup kualitas hasil efisiensi waktu dan penggunaan sumber daya yang optimal. Oke, lanjut ke dimensi produktivitas. Produktivitas itu mempunyai dua dimensi utama. Yang pertama, efisiensi. Berkaitan dengan bagaimana cara melakukan pekerjaan dengan benar, how to work, yang menekan pada penghematan biaya, waktu, dan tenaga. Yang kedua, efektivitas. Berkaitan dengan apa yang harus dikerjakan, what to work, menekan pada ketetapan dalam memilih pekerjaan dan target yang ingin dicapai. Lanjut, pentingnya peningkatan produktivitas SDM. Mengapa produktivitas itu penting? Produktivitas penting bagi beberapa kategori utama. Yang pertama, bagi perusahaan. Bagi perusahaan, produktivitas itu sebagai peningkatan laba atau keuntungan. Bagi karyawan, yaitu untuk meningkatkan peluang kesejahteraan pada gaji atau insentif, lalu pada pengembangan karir dan kepuasan kinerjanya. Lalu yang ketiga, yaitu bagi negara, untuk dapat meningkatkan standar hidup masyarakat serta pertumbuhan perekonomian pada negaranya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksal Saputra. Saya mahasiswa aktif Unpam dengan NIM 23 10 10 500 206. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya Natasha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi produktivitas. Di sini dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan hal-hal yang berasal dari dalam diri karyawan yang memengaruhi kinerja dan produktivitas kerja. Sini ada 4. Yang pertama, keahlian dan keterampilan. Yaitu tingkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang dimiliki karyawan. Kemampuan ini menentukan seberapa baik seseorang dapat menyelesaikan tugasnya secara efektif dan efisien. Yang kedua, motivasi kerja. Merupakan dorongan atau semangat dari dalam diri karyawan untuk bekerja dan mencapai tujuan. Motivasi yang tinggi akan membuat karyawan lebih giat, fokus, dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, sikap mental. Mencakup disiplin, tanggung jawab, kejujuran, serta inisiatif dalam bekerja. Sikap mental yang baik akan membantu menciptakan kinerja yang optimal dan hubungan kerja yang positif. Dan yang keempat, kesehatan fisik dan mental, yaitu kondisi tubuh dan pikiran yang sehat. Kesehatan yang baik memungkinkan karyawan bekerja dengan konsentrasi tinggi, lebih produktif, dan minim kesalahan. Dan yang kedua, dan yang faktor eksternalnya itu ada 4. Yaitu faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan kerja dan organisasi yang turut memengaruhi kinerja karyawan. Di sini ada 4. Yang pertama, teknologi. Merupakan kemajuan alat dan sistem yang digunakan dalam pekerjaan. Teknologi yang modern dapat mempercepat proses kerja, meningkatkan akurasi, dan mengurangi beban kerja. Dan yang kedua, lingkungan kerja, yaitu suasana dan kondisi tempat kerja, baik secara fisik maupun sosial. Lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif
akan membuat karyawan lebih fokus dan produktif. Dan yang ketiga, manajemen, yaitu cara pimpinan dalam mengatur, mengarahkan, dan memotivasi tim. Manajemen yang baik dapat meningkatkan kinerja karyawan melalui pembagian tugas yang jelas, komunikasi yang efektif, dan kepemimpinan yang adil. Dan yang keempat, sistem kompensasi, mencakup gaji, tunjangan, serta penghargaan yang diberikan kepada karyawan. Sistem kompensasi yang adil dan layak dapat meningkatkan kepuasan kerja, motivasi, serta loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adrian Ariski, saya mahasiswa aktif Unpam dengan NIM 231010500185. Saya sini akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Muhammad Aksal. Saya akan membahas indikator produktivitas kerja. Produktivitas kerja itu adalah ukuran seberapa efektif seseorang atau tim dalam menghasilkan pekerjaan sesuai target yang telah ditentukan. Dan itu tuh ada indikator utamanya. Yang pertama tuh ada kuantitas hasil kerja, yang dimana itu menunjukkan jumlah pekerjaan yang berhasil diselesaikan dalam periode tertentu. Semakin banyak hasil kerja yang dicapai sesuai target, maka semakin bagus dan tinggi produktivitasnya. Selanjutnya ada kualitas hasil kerja. Tidak hanya banyak, tetapi hasil kerja juga harus baik, rapi, dan minim kesalahan. Kualitas yang tinggi menunjukkan pekerjaan dilakukan dengan teliti dan profesional. Berikutnya ada efisiensi waktu. Produktivitas juga dilihat dari kemampuan cara menyelesaikan pekerjaan tepat waktu atau bahkan lebih cepat tanpa mengurangi kualitas pada hasil kerjanya. Dan yang terakhir ada penggunaan sumber daya, meliputi penggunaan tenaga, biaya, alat, dan bahan secara hemat dan tepat. Jika hasil maksimal dicapai dengan sumber daya yang minimal, maka produktivitas dianggap tinggi. Selanjutnya, cara meningkatkan produktivitas SDM. Untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia atau SDM, manajemen perlu melakukan beberapa upaya. Yang pertama tuh melakukan peningkatan kompetensi, seperti memberikan karyawan itu pelatihan atau pendidikan dan pengembangan keterampilan supaya si karyawan itu tetap relevan untuk perusahaan kemampuannya. Dan selanjutnya menyederhanakan prosedur birokrasi. Proses kerja yang terlalu rumit dapat menghambat pekerjaan. Dengan prosedur yang lebih sederhana, pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Ketiga, memberikan reward, penghargaan seperti bonus terhadap karyawan, promosi atau pujian yang dapat meningkatkan semangat kerja dan memotivasi para karyawan. Selanjutnya ada memberi peraturan yang tegas tetapi adil. Aturan yang jelas membantu menciptakan disiplin kerja, namun tetap harus diterapkan secara adil agar para karyawan merasa dihargai. Yang terakhir, menyediakan fasilitas kerja yang memadai, seperti alat-alat yang ada di ruang kerja, ruang yang nyaman untuk para karyawan, dan teknologi yang mendukung untuk membantu karyawan bekerja agar lebih optimal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.